secara salik ya, mau mengikuti anjuran-anjuran yang telah diberikan. Ketika anjuran-anjuran ini dilakukan ya, anjuran-anjuran ini kita amalkan, maka tak butuh waktu lama loh. 3 bulan ya, kita bisa mencapai kefanaan. Nah, kenapa 3 bulan? Kenapa ditentukan? Ya karena yang menentukan itu sebetulnya diri kita sendiri. Nah pertanyaannya, lantas mau sampai kapan? Sementara tidak ada yang namanya kesempatan. Kita tidak tahu kondisi nanti 10 menit, 1 jam mendatang apakah kita masih hidup atau tidak. Sudah diisyaratkan melalui panggilan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah diisyaratkan bahwa ketika panggilan azan itu berkumandang, kita diminta untuk segera ambil air wudhu dan segera laksanakan sholat. Nah ini menjadi satu isyarat bahwa sesungguhnya menuju Allah itu jangan pernah ditunda-tunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Apa kabar saudaraku, para sedulur, dimanapun Anda berada? Semoga kalian semua dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan bersukacita. Apapun status kalian, tidak memandang tinggi rendah, semuanya wajib berbahagia. Jangan pernah kasih ruang di dalam diri kita untuk menderita, karena kita akan menjadi manusia yang merugi karena kita telah menyia-nyiakan waktu hanya untuk meratapi penderitaan. Maka dari itu, berbahagialah. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang apa? Ini penting untuk dimengerti dan penting untuk kita jalani juga ya. Dan tolong ya, tonton sampai habis, simak sampai habis, jangan di skip karena nanti akan cenderung gagal paham. Yang nonton sampai habis pun kadang tidak paham, apalagi yang di skip-skip, loncat-loncat, ini akan susah lur ya. Tontonlah sampai selesai. Apa temanya? Ini. Jadi apa yang menghalangi kita sehingga sulit untuk sampai kepada Allah? Apa yang menghalangi kita sehingga sulit untuk bertemu Allah? Ini penting ini loh, penting perhatikan. Banyak ya saudara-saudara kita yang masuk thariqah A, thariqah B, thariqah C ya, sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai 25 tahun. Kenapa kok tidak kunjung bisa wusul ilallah? Kenapa kok tak kunjung bisa sampai pada Allah? Kenapa ini? Apa masalahnya? Ini akan saya ungkap dulu. Perhatikan. Sebetulnya yang menjadi penghalang sehingga kita sulit untuk menemui Allah di situ adalah apa? Paradigma yang sudah masuk tentang kemarifatan, harus melalui alam A, alam B, alam C, harus bertemu sosok A, sosok B, sosok C, ya. Harus bertemu dengan kembaran diri kita, ya. Harus melalui sensasi-sensasi di situ. Apabila hal ini ya mengganjal di pikiran kita, ya, ini akan sulit, menyulitkan kita untuk menuju Allah. Terhalang, terhalang. Yang menjadi penghalang sehingga kita sulit untuk wusul ila Allah itu apa? Itu karena paradigma yang sudah masuk di dalam diri kita, bahwasanya ketika mempelajari makrifat kita harus masuk alam A, B, C misalnya. Kita harus bertemu sosok A, B, C misalnya. Ya. Kita harus bertemu kembaran kita dulu di situ. Hal ini lur, ketika masih ganjal di pikiran kita, ya, ketika masih berada tergambar dalam pikiran kita, sampai mati kita tidak akan bisa sampai pada Allah. Tidak akan bisa, susah, akan sulit untuk menuju Allah. Nah ini kenapa kok sampai 10 tahun, 15 tahun, bahkan 25 tahun, kenapa kok masih tidak kunjung wusul, tak kunjung bisa menjumpai diri yang sejati di situ, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paradigma yang melekat tentang kemarifatan harus yang aneh-aneh, harus yang ajaib-ajaib, ya. Harus melalui alam A, alam B misalnya. Ketika ini terus melekat ya, terus melekat, mohon maaf, kita akan sulit sampai pada Allah. Anggapan-anggapan seperti ini yang sudah tergambar, sudah melekat di dalam pikiran kita, buanglah, singkirkan itu terlebih dahulu ya. Kenapa demikian? Ketika hal itu tidak disingkirkan, maka ya,
apabila kita mendapati satu pencerahan tentang berkesadaran Allah di sini, ya, diminta untuk beralih dari kesadaran makhluk, dialihkan menjadi kesadaran Allah, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kholwat, merenungi sebenarnya siapa yang hidup dalam diri kita ini, ya. Ketika mendapati hal itu, ya, dan menganggap kok hanya seperti itu saja, apa iya seperti itu? Hal inilah karena kita masih terganjal oleh sesuatu yang sudah tergambar bahwa menuju Allah harus yang aneh-aneh. Sangat sederhana dan sangat simpel sekali kalau kita tahu. Dan menuju Allah itu, ya, sebetulnya kita sudah proses dari dulu semenjak kita akil balik, semenjak kita, ya, masih usia remaja di situ. Dan sampai sekarang itu sudah dalam proses. Itu dalam proses terus loh. Nah, kapan kita meluangkan waktu untuk khusus, ya, menyadari bahwa di dalam kehidupan ini hanya ada Allah? Artinya, kapan kita meluangkan waktu khusus untuk bersyukur, untuk berkholwat kepada Allah? Ya. Jadi ada teknik tersendiri, dan ini menjadi perangko kilatnya menuju Allah ketika para salik, ya, mau mengikuti anjuran-anjuran yang telah diberikan. Ketika anjuran-anjuran ini dilakukan, ya, anjuran-anjuran ini kita amalkan, maka tak butuh waktu lama, 3 bulan, ya, kita bisa mencapai kefanaan. Nah, kenapa 3 bulan? Kenapa ditentukan? Ya karena yang menentukan itu sebetulnya diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya, lantas mau sampai kapan? Sementara tidak ada yang namanya kesempatan. Kita tidak tahu kondisi nanti 10 menit, 1 jam mendatang apakah kita masih hidup atau tidak. Sudah diisyaratkan melalui panggilan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah diisyaratkan bahwa ketika panggilan azan itu berkumandang, kita diminta untuk segera ambil air wudhu dan segera laksanakan sholat. Nah, ini menjadi satu isyarat bahwa sesungguhnya menuju Allah itu jangan pernah ditunda-tunda, karena kita tidak tahu 10 menit, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari kita masih hidup atau tidak. Nah, bagaimana ketika kita belum mengenal Allah, sudah keduluan mati? Naudzubillah min dzalik. Tentu kita akan menempati satu alam yang gelap gulita. Kita tidak tahu arah pulang, mau pulang kemana, mau menuju kepada siapa. Allah hanya sebatas nama, tidak kenal siapa pemiliknya. Ini akan menyulitkan kita. Maka dari itu ada teknik tersendiri yang akan saya sampaikan, bahwasanya tidak butuh waktu lama. Semuanya tergantung dari kita, ya, mau kembali kepada Allah kapan. Ada pada diri kita yang memutuskan. Ilmunya mengatakan semua tergantung Allah, benar. Lah, tapi ketika kembali, Allah yang mana? Allahnya yang mana? Ketika kita menjumpai nama Allah, berarti kita harus kenal pemilik nama Allah siapa. Berarti wajib kenal siapa pemilik nama Allah. Nah, apabila sudah kenal siapa pemilik nama Allah, itulah yang memutuskan dia untuk usul atau tidak, mau kembali kepada Allah atau tidak, tergantung dari dianya sendiri. Kenapa? Yang memutuskan itu dia sebagai makhluknya sudah tidak ada. Artinya hanya ada Allahnya. Dia yang merasa melakukan syuhud, merasa melakukan zikir, sudah tidak diakui kembali. Berarti ketika tidak diakui kembali dia yang melakukan zikir, dia yang melakukan syuhud, lantas siapa yang melakukan zikir dan syuhud itu? Itu murni kekuatan Allah, itu murni kodrat irodatnya Allah, yang sesungguhnya di dalam diri ini tidak ada kemakhlukannya. Yang ada hanya Allah, sehingga apapun yang kita lakukan menjadi tajalli Allah. Ya. Ini loh, ya, ini perlu kita pahami dan ini perlu kita ketahui. Terapkan teknik ini dengan baik, ya. Siapkan waktu, luangkan waktu. Tidak usah butuh lama. Tidak butuh waktu lama, tergantung oleh dirimu sendiri. Ketika dirimu niat, Allah akan menyiapkan waktunya. Ketika dirimu seenaknya saja, Allah juga akan seenaknya saja. Itu saja. Jadi paradigma yang sudah terkandung masuk di dalam pikiran ini sehingga menghambat kenapa kita tidak pernah sampai kepada Allah sampai puluhan tahun, ya.
paradigma ini singkirkan terlebih dahulu. Singkirkan. Fokus untuk merenungi hidup di dalam diri ini adalah Allah, bukan Allah yang bertempat di dalam diri ini. Ini adalah satu proses. Ingat, ketika kita melakukan zikir, ketika kita melakukan syuhud, jangan pernah bawa diri ini ya. Kita itu tidak ada, kita itu hanya manifestasi. Berarti yang melakukan zikir sungguhnya adalah Allah itu sendiri ya. Kesadaran sampai di sini ya, ini akan membuahkan satu keindahan, bahwasanya sesungguhnya yang bertemu Allah itu adalah Allahnya itu sendiri, bukan makhluknya. Makhluk tidak akan pernah bertemu. Artinya ketika kita berkesadaran Allah yang sesungguhnya, yang menguasai di dalam diri ini hanyalah Allah, berarti ini adalah hidupnya Allah, baik di dalam diri maupun di luar diri sebagai semesta ini, itu adalah murni hanya ada Allahnya saja. Nah, demikian lur ya, terapkan dengan baik ya. Saya yakin Allah akan menyediakan waktu untukmu. Dalam waktu singkat Allah akan mengizinkan dirimu untuk bertemu dengannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.